Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah di-spill tipis-tipis nih suaranya nih. Bagaimana nih kabarnya hari ini pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uter Novadini dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang tentunya akan membangkitkan semangat nih, yaitu mengenai olahraga dan juga wisata. Nah, nanti kita akan membahas hal tersebut bersama orang yang tepat. Nah, tema kita pada hari ini tema kita pada hari ini adalah sport tourism bersama dengan Bang Ricky Irawan. Beliau ini adalah seorang kadis pariwisata, pemuda dan olahraga dari Kabupaten Lebong. Iya, terima kasih Mbak Tari. Sudah diundang. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya Bapak. Siap. Halo, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, pagi hari ini baik-baik saja, Baik-baik walaupun saja. cuaca di luar dingin. Iya. Mudah-mudahan dengan Semangatnya undangan masih ini menggelora, timbul ya? semangat lagi. Gitu. Luar biasa sekali. Ini kan Bapak ini adalah kadis dari Lebong nih. Iya. Itu asalnya memang asli dari Lebong kah atau gimana? Boleh ceritain dulu nggak? Ya, gini Mbak Tari. Saya pribadi masuk di Lebong itu di tahun 2006, di pengangkatan 2006. Kalau dari asal usul orang tua itu aslinya Kepahyang. Aslinya Kepahyang. Baik bapak maupun ibu itu Kepahyang, tepatnya di Desa Keban Agung dan Desa Pagar Agung Kepahyang. Mereka ke Curup, bekerja di Curup ya kan. Walaupun mereka dulu kerjanya itu ya bisa dibilang dari keluarga yang sederhana lah. Ibu dengan pendidikan yang rendah, kemudian bapak juga pendidikan yang rendah, bekerja di kota Curup, ya kan, alhamdulillah dilahirkan di kota Curup saya, kemudian dia dibesarkan di kota Curup, termasuk sekolah-sekolah saya dulu di kota Curup. Oh, dulu di Curup berarti besarnya. Benar. Gitu. Tapi lahirnya di Kepahyang. Tetap di Curup. Oh, di Curup. Cuman orang tua aja ya. Orang tua aja. Oke. Dari daerah Kepahyang. Ya. Itu pendidikan sampai selesai di Kepahyang. Di Curup. Di Curup ya, alhamdulillah sampai SMA 1. Oh, sampai SMA. SMA 1 Curup, kemudian kuliah di Bengkulu. Oh, maksudnya terus di Bengkulu gitu Iya, ya. kerja kuliah di Bengkulu. Iyalah mengenyam di situ ya kan. Sebenarnya panjang kalau pengen ceritakan asal usul ya kan. Kalau cerita asal usul ya seperti itulah. Dari Kurang lebih Kepahyang seperti itu. Berarti asli kelahiran Bengkulu ya, Provinsi Bengkulu. Bengkulu, iya benar, daerah Curup. Daerah Curup. Tapi sebenarnya Mbak Tari, Iya? di dalam proses kita belajar ya kan, sebenarnya di kehidupan kita semua ya tergantung dengan diri kita dan lingkungan, ya kan. Saya dilahirkan di keluarga yang kecil ya kan, orang tua mengenyam selesai SMP, kemudian orang tua bapak selesai SMA, terus bisa menyekolahkan anak-anaknya. Saya 4 beradik, 4 bersaudara. 4 bersaudara. Saya cowok sendiri, adik-adik cewek, alhamdulillah. Luar biasa itu tanggung Iya, jawabnya benar. ya. Artinya kan semangatnya orang tua untuk mensekolahkan anak Luar biasa sekali. itu yang menjadi motivasi bagi kami semua. Ya. Kalaupun dihitung-hitung juga saya kuliah termasuk gratis dulu Mbak Tari. Kok bisa gratis maksudnya? Iya. Gimana tuh, Pak? Dulu pas waktu masuk ke kuliah diterima melalui PMDK. Non-tes kalau sekarang ya kan. Oh, sama kayak sekarang Apa nih? SNPTN gitu ya. SNMPTN Iya. ya kan, itu tidak melalui itulah apa? Itu nggak tes tuh. Tidak tes ya SNMPTN Melalui ya. nilai rapot. Nilai rapot PMDK. Iya. Masuk di kuliah melalui banyak beasiswa, ya tinggal tergantung kita sendirilah celah dan kesempatan yang bisa kita ambil untuk beasiswa sendiri. Nah, kebetulan kita hobinya di olahraga ya kan, kita ambillah olahraga basket. Oh, berarti ini nyangkut nih sama Nyangkut, iya. jabatan sekarang ya, Pak ya? Alhamdulillah Iya. seinilah ya, Sinkron selinier lah lah. dia, iya. Ya. Jadi kuliahnya itu ya benar-benar
kita cari kesempatan untuk mencari pendidikan itu melalui beasiswa. Kita ahlinya di basket, main di basket, kita kesempatan kita untuk beasiswa basket. Berarti atlet nih Pak Riki nih. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Kalaupun misalnya dibilangin atlet, ya alhamdulillah kita sudah mengikuti beberapa kejurnas dulu di tahun 2 masuk 99, 2000, tiap tahun pokoknya keluar daerah terus lah pokoknya, mewakili provinsi melalui universitas ya kan. Terakhir Piala Presiden di Jogja kalau nggak salah. Wow, luar biasa sekali. Piala Presiden di Jogja di tahun 2000 berapa lupa. Itu sudah keliling lah alhamdulillah sama teman-teman. Tuh sampai sekarang masih main nggak Pak? Masih. Terakhir kemarin kita ngikutin ini Mbak Tari, ngikutin Pornas, Pekan Olahraga Nasional Kopri di Semarang. Walaupun nggak masuk 16 besar minimal dari itu banyak pengalaman lah yang kita dapati lah ya. Di sana ya banyak pengalaman. Itu bonusnya ya Pak ya. Itu yang dicari kalau juara itu nanti bonusnya. Iyalah, gitu. Itu ikhtiar ya kan. Iya benar. Itu yang pastinya. Jadi proses yang kami lalui ya alhamdulillah terus ya kan setelah kuliah kita sempat kerja di honorer dulu. Sempat awalnya honorer di Curug, terus kita merantau ke Jakarta ya kan kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahun lama lah. Juga ya? Iya. Itu sendiri Pak? Sendiri datang ke Jakarta bekerja tanpa ada sanak saudara ya. Solo fighter ya. Single fighter. Oh, single fighter. Oh ya single fighter. Iya, single fighter ya kan. Ya bekerja di Jakarta, ya kehidupan Jakarta kan kita tahu persis ya kan. Bagaimana cara bertahan di Jakarta itu menjadi menjadi pengalaman tersendiri bagi saya pribadi. Nah, pengalaman saya sendiri itu ternyata Allah berikan kepada saya sebagai batu loncatan untuk mengikuti kehidupan berikutnya. Di tahun 2006 kan ada pembukaan tes CPNS. Oh, 2006 benar. Pembukaan tes CPNS, saya ikutlah di situ ya kan. Disupport sama keluarga, mereka yang daftarkan. Kebetulan saya kan masih di Jakarta, masih bekerja. Mereka yang mendaftarkan, berkat doa orang tua dan keluarga juga alhamdulillah lulus. Itu pada waktu itu ya kan. Nah, di sini sih pengen menyampaikan ke adik-adik semua bahwasanya perjalanan hidup itu kita jalani. Yang penting doa, ikhtiar dan mensyukuri apa yang Allah berikan. Nah, tadi disampaikan pada waktu Jakarta kan kita sering ngikutin ini Mbak Tari mengikutin tes-tes perusahaan-perusahaan ya kan. Oh iya. Iya kan di situ ya kan. Nah, ternyata Tuhan memberikan tes-tes itu untuk persiapan tes CPNS. Oh, jadi iya, ketika kita cerita ulang lagi lah ya, kita cerita ulang lagi. Jadi ketika kita ikut tes CPNS, ternyata soal-soal pada waktu sering mengikuti di perusahaan-perusahaan timbullah di tes CPNS. Oh sama gitu ya? Persis sama. Persis sama. Malahan kita bisa membedakan tes mana. Bukan, maksudnya tes ini keluaran dari misalnya dari UI, misalnya kan psikologi UI atau psikologi UGM. Jadi kita sudah tebak jenis-jenis soalnya. Udah bisa dibaca gitu ya? Udah dibaca lah. Ya? Kalaupun misalnya pertanyaannya apa, jawabannya ABCD itu kita udah tahu jawabannya, nggak perlu kita pikir-pikir lagi, udah tahu karena soalnya sama itu. Nah, ternyata itu Allah berikan batu loncatan untuk memudahkan kita tes CPNS. Alhamdulillah lulus ya kan. Berkat doa ya kan, ikhtiar kita terus ya kan. Ya alhamdulillah. Tanpa 1% 1 sen pun apapun yang mereka bilang ya kan harus memakai uang, ternyata Allah berikan kesempatan saya untuk lolos. Ada jalan lulus ya Pak ya? Itu alhamdulillah benar. Dan itu udah dipenuhi semua. Dia dipenuhi semua berkat doa yang kita sampaikan ya kan. Nah, dalam perjalanan itu ya terus di 2006 saya pribadi di Lebong ya kan. Penempatan saya pertama dulu kalau nggak salah di Perikanan dulu kalau nggak salah. Oh, di Perikanan. Iya. Itu di Lebong? Di Lebong. Di staf Perikanan. Terus dulu pada waktu 2 tahun setelah Lebong dimekarkan,
masih sering berebutan kursi karena kan kantor masih sewa nih. Iya. Jadi kalaupun itu kan cerita kan, kalaupun misalnya datang, siapa yang datang duluan dia dapat kursi duduk di situ. Kalau misalnya nggak dapat tuh gimana? Paling-paling duduk nongkrong di luar di teras. Tapi banyak waktu itu ya sebenarnya. Ya, pas lah kalau paling-paling untuk pegawai zaman-zaman baru itu satu kantor itu baru sampai 11 bisa 12 orang ya kan. Dibantu teman-teman honorer dulu dari mana? Dari Kabupaten Lebong. Tapi itu jadi motivasi juga untuk datang pagi ya Pak ya. Benar. Jadi kita harus terus kan ngejar datang pagi supaya dapat kursi. Itu istilahnya aja ya. Iya. kan. Oke, Itu Bapak. pastinya. Kita jeda sebentar, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak Oke, ya. siap. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.